nama Tuhan. Mari kita sama-sama tundukkan kepala. Kita mau datang ke hadirat Tuhan. Bapa, kembali kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih atas segala penyertaan-Mu Tuhan. Kalau kami boleh ada Tuhan di tempat ini Tuhan, kami sangat bersyukur Tuhan. Engkau Allah yang layak kami sembah Tuhan. Engkau Allah yang layak kami puji Tuhan. Segala kedahsyatan-Mu tidak dapat ditandingi dengan segala apapun Tuhan. Pada siang hari ini Tuhan, kami mau bawa hati setiap kami Tuhan. Kami mau bawa sembah kami Tuhan. Kami mau minta urapan-Mu Tuhan. Hadir Tuhan di tengah-tengah ibadah pada pagi siang hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Kami siap Tuhan untuk memuji memuliakan nama Yesus. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan
Engkau dahsyat, Engkau mulia Tuhan. Engkau yang layak kami sembah. Siang hari ini Tuhan, kami mau terus Tuhan lebih lagi Tuhan memuji-Mu Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Kita punya Tuhan, gunung batu kita. Amin. Dia Yesus batu penjual. Kita mau sama-sama bersorak-sorai lebih lagi. Haleluya. Dia Yesus gunung batu kita. Dia kota benteng perlindungan kita. Haleluya.
Kau terbesar dan mulia. Amin. Ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua memujimu. Biarlah segala yang bernafas memuji
Immanuel yang selalu menyertai setiap kami. Amin. Di dalam lembah, di dalam kesesakan, di dalam sakit penyakit kami, di dalam derita kami, bahkan di dalam kemiskinan setiap kami. Engkau tetap ada di sana ya Tuhan. Oleh sebab itu, siang hari ini, kami berdiri di tempat yang tepat, presisi dengan surga, di mana surga terbuka atas kami. Engkau adalah penghiburan kami, Engkau adalah kekuatan kami. Sekalipun Tuhan, dunia berubah, tapi kami tahu Tuhan Yesus yang kami sembah tidak akan pernah berubah. Kasih-Mu dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya atas kehidupan kami tidak akan pernah berubah. Oleh sebab itu Tuhan, kami minta hadirat-Mu lingkupi setiap kami. Jangan pernah tinggalkan kami sedetik pun ya Tuhan. Kami butuh Tuhan. Kami butuh Tuhan lebih dari segalanya ya Aba. Kami butuh kasih-Mu lebih dari segalanya. Kami butuhkan kekuatan yang berasal daripada-Mu lebih dari segalanya ya Tuhan. Terima kasih. Darah-Mu menguduskan dan menyucikan kami. Allah Roh Kudus, ini ibadah milik-Mu. Manifestasikan kuasa-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Biar segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang rindu diberkati dengan firman Tuhan. Dengan suara yang mantap sama-sama katakan. Amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Terima kasih Bapak Ibu, silakan duduk. Oke. Shalom. Apa kabar? Khotbah saya yang simple life. Bukan yang financial freedom. Ada? Siap. Oke. Jadi Bapak Ibu, kita bersyukur kalau kita ada di tempat ini. Dan saya sungguh yakin dan percaya itu semua karena anugerah Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kita tahu hari-hari ini kondisi dunia itu enggak lebih baik. Ada amin? Kondisi dunia enggak lebih baik. Jadi Bapak Ibu, saya rindu setiap kita bertahan. Sama-sama katakan bertahan. Karena Tuhan mau setiap kita di kondisi yang sukar ini untuk kita terus mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu tahu kalau dunia sedang menghadapi krisis. Kalau dunia menghadapi krisis artinya Indonesia berdampak nggak Bapak Ibu? Kalau Indonesia berdampak artinya kehidupan kita orang Kristen berdampak atau enggak? Siapa yang yakin kalau kita orang Kristen dalam kondisi krisis seperti ini kehidupannya berdampak? Nggak ada yang angkat tangan. Yang angkat tangan cuma 1, 2, yang lain ragu-ragu. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, saya rindu pagi hari ini kita mau sama-sama belajar dari apa yang Tuhan Yesus sudah tetapkan di dalam kehidupan kita, bahwa kita harus hidup sederhana, mengandalkan Tuhan di atas segalanya. Oleh sebab itu saya rindu pagi hari ini, Bapak Ibu semua kita baca sama-sama di Pengkhotbah 2 ayat yang ke-11. Pengkhotbah 2 ayat yang ke-11. Baca sama-sama dengan suara yang mantap, hitungan yang ketiga. 2, 3. Belum mantap. Hitungan yang ketiga ya. Semua sama-sama serempak, oke? Hitungan yang ketiga. 2, 3. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jeripayah, lihatlah segala sesuatu adalah dan usaha menjaring angin. Siapa di sini yang bisa menjaring angin? Tidak ada kan? Lanjutkan. Memang tidak ada keuntungan di bawah matahari. Yang nulis pengkhotbah ini siapa Bapak Ibu? Salomo. Siapa itu Salomo? Pada masanya Salomo adalah raja yang paling kaya di seluruh dunia. Jadi raja-raja pada saat itu di seluruh dunia datang berbondong-bondong ketemu dengan Salomo hanya untuk memberikan upeti. Ya. Dan Salomo itu sangat diberkati oleh Tuhan. Karena Salomo sangat diberkati oleh Tuhan, dia mengerti bahwa segala sesuatu yang manusia cari di kolong langit ini semua adalah
Sepakat dengan saya? Ya, semua adalah kesia-siaan. Bapak Ibu yang terkasih, dunia mengajarkan bahwa sukses itu diukur dari apa? Kemewahan, jabatan, popularitas. Itu cara dunia mendoktrin setiap kita. Tapi saya rindu pagi hari ini Bapak Ibu mengerti bahwa Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita hidup sederhana. Kenapa saya bilang Yesus mengajarkan kita hidup sederhana? Karena Yesus tidak dalam hidup berkekurangan. Sama-sama katakan, tidak hidup dalam berkekurangan. Tetapi Yesus memiliki hati yang penuh kasih dan hidup yang menjadi berkat buat banyak orang. Siapa di sini yang yakin kalau Yesus adalah raja di atas segala raja? Lambaikan tangan. Kita sepakat ya, dia adalah raja di atas segala raja. Saya mau tanya Bapak Ibu, raja mana yang lahir di kandang domba? Sekali lagi saya tanya ya, raja di dunia ini, raja mana yang lahir di kandang domba? Hah? Nggak ada ya, raja di dunia ini, nggak ada. Hanya Yesuslah yang lahir di kandang domba. Dia Tuhan, dia Allah, dia berfirman, planet jadi. Saya mau tanya, siapa manusia paling kaya di muka bumi ini saat ini? Ada yang tahu? Manusia paling kaya di muka bumi saat ini adalah Elon Musk. Sepakat dengan saya? Ya, saya cari-cari manusia terkaya di bumi saat ini. Itu Elon Musk. Pertanyaan saya, Elon Musk bisa beli planet nggak? Yang bilang Elon Musk nggak bisa beli planet, gelengkan kepala. Sekaya-kayanya Elon Musk tidak mungkin bisa beli satu buah planet yang ada di tata surya. Tapi Yesus datang ke dunia, dia menanggalkan semua kemuliaannya. Dia menanggalkan semua kekayaannya. Makanya Bapak Ibu di tengah krisis hari-hari ini, hendaklah kita belajar sama Tuhan. Ya, untuk kita hidup sederhana. Ya, untuk hidup sederhana. Thank you multimedia. Dengan usaha yang begitu keras, akhirnya ketemu juga. Ya, baca sama-sama. 2 Korintus 8 ayat yang ke-9 dengan suara yang mantap. Hitungan yang ketiga. 2, 3. Karena kamu bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi karena siapa? Karena siapa? Karena kita. Yesus yang seharusnya kaya, dia rela menjadi miskin karena kita Bapak Ibu. Makanya sebelum Tuhan Yesus melayani di dunia ini, ya, ujian utama yang datang pada Tuhan Yesus setelah dia berpuasa, dia dicobai oleh iblis. Ya, dicobai oleh iblis. Iblis bilang begini, ayo ubah batu ini menjadi apa? Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Tidak semua manusia hidup dari roti saja. Setelah itu, ayo terjunkan badanmu dari bukit yang tinggi ini, bahwa firman-Nya nanti berkata akan ada tangan yang menopang. Tuhan Yesus nggak gubris juga Bapak Ibu. Yang terakhir, ya, iblis menawarkan apa? Kalau engkau sembah aku, kata iblis. Semua harta kekayaan dunia ini milik engkau. Kenapa ujian terakhir ngomongin tentang kekayaan? Karena Tuhan Yesus sering nyinggung Bapak Ibu, kita tidak bisa menyembah kepada dua Tuhan. Satu kepada Tuhan, satu kepada Mamon. Di masa-masa krisis ini, semakin kita kejar uang, uang akan semakin jauh daripada kita. Nah loh, yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Bukan saya paksa Bapak Ibu. Semakin Bapak Ibu kejar uang di masa-masa krisis ini, maka uang itu akan semakin menjauh daripada Ibu. Bapak Ibu semua. Justru yang kita kejar adalah Tuhan. Karena Dia
sumber berkat di dalam kehidupan kita. Ada amin? Karena dia adalah sumber kekayaan di dalam kehidupan kita. Kekayaan yang Tuhan kasih nggak melulu berbicara tentang materi. Halo, Bapak Ibu bisa kaya di dalam pengharapan. Orang boleh di rekeningnya nolnya tak terhitung. Ya, rekeningnya banyak, uangnya banyak, boleh. Tapi punya pengharapan atau enggak? Halo, saya banyak menemukan orang kaya saking kejar duit segitunya tidur aja sehari cuma 3 jam. Ada orang kaya hidupnya begitu diberkati Bapak Ibu, tapi kalau malam nggak bisa tidur, insomnia. Harus minum obat penenang. Halo, siapa di sini pengen kaya tapi nggak bisa tidur? Siapa di sini pengen kaya tapi tidak bisa menikmati? Tapi saya mau tanya, siapa di sini pengen kaya tapi hidupnya penuh dengan damai sejahtera dan sukacita? Lambaikan tangan tinggi-tinggi. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Yesus rela dia kaya menjadi miskin. Makanya Victoria Moran berkata, hidup sederhana bukanlah melihat seberapa sedikit kita bisa bertahan hidup. Tetapi seberapa bijaksana kita menempatkan hal-hal yang paling penting sebagai prioritas utama. Hati-hati Bapak Ibu, di masa-masa krisis ini kita harus benar-benar bisa mengelola. Sama-sama katakan mengelola. Semua harta yang Bapak Ibu miliki itu milik siapa? Milik siapa? Bapak Ibu yang cari loh. Rumah Bapak Ibu beli milik siapa? Ada bapak di sana yang senyum-senyum. Milik gue dong. Itu semua Tuhan izinkan loh. Halo? Kalau Bapak Ibu bisa punya rumah, bisa punya kendaraan, itu semua Tuhan izinkan berkati kita. Kalau Tuhan nggak izinkan sampai kuda gigit besi juga, nggak bakalan kita bisa dapat. Ada amin? Makanya kita harus paham di masa-masa krisis ini kita harus bisa mengkalkulasi. Sama-sama katakan mengkalkulasi. Karena harta, kekayaan yang kita punya itu semua adalah milik Tuhan. Maka kita ini hanya sebagai pengelola. Ada amin? Pengelola. Hati-hati Bapak Ibu. Di masa-masa krisis ini jangan senggol-senggol pinjol. Yes, yang yes cuma satu orang. Jangan senggol-senggol kalau datang ke mall ada tulisan sale, sale, sale. Ya. Dunia hari-hari ini diajarkan Bapak Ibu untuk hidup kita konsumtif. Betul? Iya loh, beli handphone. Handphone baru. Ya. Pak, gampang cara mudahnya. Bisa dicicil 36 bulan. Berapa? 36 bulan. 2 minggu kemudian karena pegang handphone baru ke kamar mandi pun handphonenya dibawa. Tiba-tiba nyemplung ke bak mandi. Handphonenya rusak, utangnya hilang gak? Utangnya hilang gak? Makanya jangan belagu. Ada amin? Kita pengelola, belajar sama Tuhan Yesus. Dia hidup sederhana. Dia raja di atas segala raja, rela jadi miskin buat setiap kita. Kita ini hanya pengelola, colek suami istri yang datang bilang, hey kita pengelola. Ya, bilang ke istri-istrinya, mah lihat jangan ngomongin Saleh melulu sama saya. Pak, tetangga beli daster baru loh Pak. Aku juga mau pakai daster baru. Tiba-tiba ada yang suka datang ke rumah tuh. Bawa baju, apa namanya itu ya? Saya lupa tuh. Bukan kredit, mama saya bilang apa itu ya? Nyengkau. Orang benteng paham. Ada di hati gak keluar nih. Nyengkau. Apa aja dibawa, rice cooker, setrikaan dibawa. Apa aja Ci. Jadi kalau nyengkau itu palu gada. Iya. Apa aja ada. Masa daster aja di kredit. Udah gitu sobek-sobek, kreditan masih ada gak? Makanya Bapak Ibu,
Kita pagi hari ini belajar, siang hari ini belajar dari teladan yang Yesus ajarkan dalam hidup untuk sederhana tapi menjadi berkat. Yang pertama adalah gaya hidup Yesus adalah kesederhanaan. Dia tidak memilih kemewahan. Tuhan Yesus tidak memilih kemewahan. Pertanyaan saya, selama pelayanan Tuhan Yesus 3,5 tahun di muka bumi ini, pelayanannya banyak duit atau enggak? Halo? Uangnya banyak enggak? Kenapa banyak? Karena dia punya bendahara. Halo? Bendaharanya siapa? Yudas. Artinya apa? Ada sejumlah uang yang harus dikelola. Sama-sama katakan dikelola. Tapi Tuhan Yesus tidak hidup di dalam kemewahan. Dia mengajarkan kepada pengikutnya, termasuk kita semua yang ada di tempat ini, untuk hidup sederhana, tidak memilih hidup di dalam kemewahan. Karena Bapak Ibu, bukan hanya 9 buah roh, tapi ternyata kesederhanaan adalah kemampuan. Enggak semua orang loh bisa hidup sederhana. Paham ya? Enggak semua orang bisa hidup sederhana. Contohnya saya. Saya orangnya tipenya konsumtif waktu belum kenal Tuhan. Kalau Bapak Ibu cek di dompet saya, tidak ada yang namanya 1 buah kartu kredit di dalam dompet saya. Kenapa? Karena saya lebih baik menghindar. Halo? Sama seperti Yusuf waktu ketemu Tante Potifar. Ya, jangan doa dulu Pak Bu. Kalau ada cobaan jangan didoain, tapi kabur. Oke, makanya saya tidak memiliki yang namanya kartu kredit. Untuk apa? Itu memudahkan saya untuk hidup tidak berhutang. Ada amin? Lebih baik kalau kita mau sesuatu, saya belajar untuk mengumpulkan dan saya bayar cash. Kalau memang belum terkumpul dan nggak terkumpul, nggak usah dipaksain. Ada amin? Teori Newton bilang begini, gaya berbanding lurus dengan tekanan. Sekali lagi ya, yang dulu SMA-nya nggak bolos pelajaran fisika, pasti tahu tentang hukum ini. Ya, teori Newton berkata, gaya berbanding lurus dengan, sekali lagi dengan suara yang mantap ya, gaya berbanding lurus dengan tekanan. Semakin banyak gaya, sekali lagi saya tanya ya. Teori Newton, gaya berbanding lurus dengan tekanan. Semakin banyak gaya, colek kanan kirinya jangan bergaya. Ada amin. Jadi ternyata hidup sederhana adalah kemampuan Bapak Ibu. Yang Tuhan berikan dan kita harus belajar. Karena orang-orang yang memiliki hidup kesederhanaan, dia menghilangkan hal-hal yang tidak penting di dalam kehidupannya. Agar hal-hal yang penting digenapi oleh Tuhan. Sekali lagi ya Bapak Ibu ya. Waktu itu murid-murid ketemu sama Tuhan Yesus, awal pertama kali mereka dikumpulkan sama Tuhan Yesus, mereka kaget. Kok Tuhan Yesus, orang yang sangat sederhana ini, ketika dia melakukan atau menumpang tangan kepada segala sesuatu, terjadi mujizat. Ya, murid-muridnya nanya, Tuhan, ajari dong cara kami berdoa. Akhirnya diajarilah cara berdoa oleh Tuhan Yesus, yaitu doa apa? Bapa kami. Doa Bapa kami Bapak Ibu ya. Apa kan? Bapa kami yang ada di surga. Dikuduskanlah, datanglah, jadilah di bumi. Itu opening. Iya dong. Ya, kalau Bapak Ibu baca buku pasti ada opening, isi, penutup, ya. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Isinya ini, pertama kali dibuka. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya.
sebanyak-banyaknya, secukupnya. Artinya Bapak Ibu, Tuhan mengajarkan kepada kita tidak mementingkan hal duniawi, tapi kita mementingkan hal rohani. Umur saya gocap Bapak Ibu. Dulu waktu masih muda makan nasi campur bisa 2 piring. Plus bakut 1 mangkok. Dulu. Tapi sekarang udah umur gocap, kalau pola makannya masih seperti itu, saya naik panggung begini Bapak Ibu. Makanya Tuhan Yesus mengajarkan makan secukupnya. Orang Israel waktu keluar dari Mesir, ya, orang Israel waktu keluar dari Mesir, sama Tuhan dikasih apa? Mana? Roti fresh dari surga. Terus Allah bilang apa? Hei orang Israel, ambil karena nanti mana akan turun lagi. Pertanyaan saya, ada nggak orang Israel yang serakah? Ada nggak yang serakah? Jemaat GBWT Setang City ada yang serakah nggak? Ambil secukupnya. Jadi hidup sederhana itu adalah kemampuan. Makanya Filipi 4 ayat 11 berkata, aku katakan ini bukanlah karena kekurangan sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ada kata belajar mencukupkan diri. Paulus mengajarkan kepada jemaat di Filipi, belajar mencukupkan diri. Ingat, ini masa-masa krisis. Jangan sampai kita terjebak dengan hutang piutang. Hati-hati Bapak Ibu. Ini masa krisis. Makanya hidup sederhana, menjadi orang Kristen hidup sederhana adalah kekuatan dan kemampuan. Ada amin? Tepuk dadanya, hidup sederhana adalah kemampuan dan kekuatan. Ada amin? Saya berdoa Bapak Ibu agar Bapak Ibu tidak mencari harta dunia. Enggak ada yang amin. Tapi kejarlah hal yang bersifat kekekalan. Ada amin Bapak Ibu? Makanya banyak orang kaya tetap merasa miskin. Karena tidak pernah puas, justru sebaliknya orang yang sederhana bisa merasa kaya karena hatinya puas. Apa sih yang mengakibatkan orang itu serakah? Karena kan tidak pernah puas. Apa sih menyebabkan orang jatuh dalam korupsi? Karena hidupnya tidak pernah puas. Makanya beberapa tahun yang lalu banyak orang kejeblok karena saham. Ingat ya, beberapa tahun yang lalu. Banyak orang tertipu dengan saham. Karena kenapa? Pengen cepat-cepat kaya. Miliki hati yang puas. Puas karena apa? Kasih Tuhan. Puas karena apa? Anugerah Tuhan. Bapak Ibu bisa nafas, seharusnya Bapak Ibu sukacita. Walaupun tekanan, masalah belum selesai. Tapi kalau Bapak Ibu masih bisa bernafas, artinya apa? Tuhan berikan kita kemampuan untuk menyelesaikan setiap masalah yang terjadi dalam kehidupanmu. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Kesederhanaan adalah kemampuan untuk menguasai diri. Amsal 15 ayat 16 mencatat, lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan. Daripada banyak harta dengan disertai, pilih yang mana? Hati-hati Bapak Ibu. Karena banyak manusia yang gak pernah puas dengan apa yang sudah diberikan oleh Tuhan dalam kehidupannya. Hati-hati Bapak Ibu. Karena saya rindu, saya berdoa. Lebih baik banyak harta, lebih baik kita sedikit barang, tapi kita disertai
dan takut akan Tuhan. Charles Spurgeon berkata, orang yang sederhana adalah orang yang kuat. Sebab ia mampu berkata apa? Berkata apa? Cukup. Cukup Tuhan, terima kasih. Tapi dunia selalu berkata, kurang, 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 dan kurang. Makanya banyak rumah tangga yang stres. Hubungan suami istri rusak karena apa? Karena serakah. Saya berdoa Bapak Ibu, hendaklah kita sepakat bersama-sama dengan Tuhan. Agar apa? Rencana Tuhan digenapi dalam kehidupan kita. Hal yang penting itu digenapi dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Poin yang kedua. Dari kesederhanaan kita memiliki gaya hidup memberi, bukannya mengumpulkan. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk kita memberi, dan memberi. Tapi dari sejak SD kita diajarkan. Hemat pangkal. Dari kapan itu? Dari SD. Bahkan mama kita juga ngomong begitu. Nabung lo. Biar nanti udah tua, udah gede, kaya lo. Saya mau tanya, rupiah zaman Bapak Ibu SD dengan rupiah zaman kita sekarang, inflasinya? Segala sesuatu di dunia ini itu kesia-siaan. Makanya Tuhan mau, yuk kita kejar hal-hal yang sifatnya kekekalan. Kalau Bapak Ibu mau hidup di dalam kekekalan, belajar untuk memberi. Karena orang yang serakah belum tentu bisa memberi. Ada amin? Dunia mengajarkan tadi, kumpulkan sebanyak mungkin, miliki sebanyak mungkin, simpan sebanyak mungkin. Tapi Yesus mengajarkan memberi dan memberi tidak mengumpulkan harta di dunia, tapi mengumpulkan yang namanya kekekalan. Makanya ada peristiwa Bapak Ibu di Markus 12 ayat 41 sampai dengan yang ke-44. Di mana ayat ini berbicara tentang ada seorang janda. Seorang apa? Janda. Tuhan Yesus ada di bait Allah Bapak Ibu. Ada di mana? Di bait Allah. Biasanya di bait Allah itu ada kotak persembahan. Setelah itu Tuhan Yesus ngumpulin murid-muridnya dan dia duduk. Ya maaf Bapak Ibu ya, saya duduk ya. Ngumpul sama anak-anak muridnya. Terus Tuhan Yesus bilang begini, tolong dong minta Nescafe, gulanya sedikit. Jangan terlalu panas. Karena kenapa? Mau sharing nih sama anak murid. Makanya kalau di Kersel itu jangan melulu ngomongin firman Tuhan. Firman Tuhan belajar di hari Minggu. Kersel boleh nggak ngomongin firman Tuhan? Boleh. Tapi kalau keseringan bosen. Makanya ajak makan. Tuhan Yesus apa sih? Habis ngajar, habis pelayanan terus ngapain? Makan. Ya. Tuhan Yesus nyantai, ngopi. Setelah itu lihat ada orang kaya bawa persembahan. Ya. Ada seorang janda bawa persembahan. Kalau orang kaya bawa persembahan, otomatis dalam kantong besar. Waktu masuk ke kotak persembahan bunyinya gimana Bapak Ibu? Gedebuk. Iya dong. Iya kan? Bunyinya gimana? Gedebuk. Terus ada orang janda ngasih sepeser 2 duit. Ya. Kalau bawa cuman 1 koin bunyinya gimana Bapak Ibu? Cengkling. Sambil nyeruput Nescafe. Tuhan Yesus bilang begini sama murid-muridnya. Mana yang berikan yang terbaik? Manusia melihat apa yang dia lihat. Tapi Tuhan Yesus melihat apa yang di dalam hati. Apa faedahnya kalau kita memberi dari kelebihan kita? Tuhan Yesus mengajarkan pada murid-muridnya. Justru yang memberikan yang terbaik
adalah janda miskin itu. Kenapa janda miskin itu memberikan yang terbaik? Waktu dia memberikan itu Bapak Ibu, besok nggak ada uang untuk dia makan. Makanya Tuhan berkata, Tuhan sedang mencari penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Catat ini. Bapak Ibu bisa memuji karena Bapak Ibu ngelihat waktu pagi sarapan di meja makan sudah tersedia roti. Bapak Ibu bisa memuji Tuhan waktu setiap bulan gajian itu masuk ke dalam rekening kita. Itu pujian. Tapi berbicara tentang menyembah Bapak Ibu. Ada lagu bilang begini. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya kau yang punya kuasa. Udah gak usah dicari. Gue bukan orang Batak pun orang Manado. Sekalipun gunung itu tidak berpindah Tuhan. Sekalipun aku ada dalam lembah kekelaman Tuhan. Tuhan, aku kasih sama Tuhan. Tapi aku gak tahu besok aku makan apa, kata janda ini. Itu adalah penyembahan Bapak Ibu. Waktu engkau memberi dari kekuranganmu sama Tuhan. Engkau menyembah Tuhan pada saat itu. Karena Tuhan gak ngelihat nominal yang Bapak Ibu beri sama Tuhan. Tapi yang Tuhan cari adalah apa? Sikap hati. Seperti janda itu datang sama Tuhan. Dia berikan segalanya sama Tuhan. Tuhan, aku datang ibadah. Aku berdoa terjadi mujizat karena aku sakit Tuhan. Setahun, 2 tahun. Tapi kok aku masih sakit Tuhan. Katanya datang ke gereja ada mujizat Tuhan. Udahlah, nggak ada lagi yang namanya gereja-gerejaan. Justru Bapak Ibu, di tengah kesesakan, waktu kita mau belajar berikan yang terbaik, itu adalah bukti penyembahan kita. Ada amin? Sama seperti ketika janda itu mengasihi atau memberikan sedikit kepada Tuhan. Makanya, kalau Bapak Ibu memberikan sedikit itu kepada Tuhan, dengan hidup sederhana membawa kita terus mengucap syukur. Karena di balik ucapan syukur ada kenapa Abraham enggak negosiasi waktu Ishak disuruh dipersembahkan kepada Tuhan. Karena Abraham tahu persis dia Allah yang sanggup melakukan mujizat. Dia Allah yang sanggup membangkitkan yang mati menjadi hidup. Itu bukti penyembahan Abraham Bapak Ibu. Padahal Ishak adalah janji, sama-sama katakan janji. Janji siapa? Janji Allah kepada Abraham. Saya mau tanya Bapak Ibu, semelarat-melaratnya kita, sesusah-susahnya kita, saya mau tanya, masih ada enggak 5 roti dan 2 ikan di dalam kehidupanmu, dalam rumah tanggamu? Sekali lagi ya, semelarat-melaratnya kita, sesusah-susahnya kita, masih ada enggak 5 roti dan 2 ikan itu? Halo? Enggak pernah sampai habis banget kan Bapak Ibu? Bagaimana caranya untuk mendatangkan multiplikasi? Makanya waktu Tuhan Yesus mau melakukan mujizat 5 roti dan 2 ikan. Murid-murid udah panik. Kenapa murid-murid panik? Karena dia khotbah di bukit, pabrik roti, nggak ada yang bisa se-ekspres itu. Zaman dulu tidak ada oven yang besar untuk ngasih 5.000 orang makan. Murid-murid panik. Tuhan, mereka mau makan loh. Kita mau kasih makan apa? Tuhan Yesus tenang. Tiba-tiba Tuhan Yesus bilang, apa yang ada padamu?
Yang ngasih 5 roti dan 2 ikan orang dewasa atau anak kecil? Firman Tuhan mencatat. Siapa Bu? Anak kecil. Kenapa anak kecil? Grup A. Kenapa anak kecil? Nggak tahu. Grup B. Polos. Grup C. Grup D. Tulus. Anak kecil itu selon. Selon itu bahasa apa ya? Nekat. Anak kecil itu nekat. Dia nggak mikir untuk hari esok. Saya mau tanya di tempat ini, yang sudah punya anak. Pernah nggak anaknya nanya begini, "Pak, Ma, besok kita makan nggak?" Saya tanya sekali lagi ya, ada orang nggak sih? Ada nggak Bapak Ibu punya anak, hari ini dia makan nih, habis makan dia ngomong, "Pak, Ma, besok kita makan nggak?" Hah? Ada nggak? Nggak ada. Kenapa? Karena anak kecil itu selon, nekat. Dia nggak mikir hari esok. Karena dia tahu papanya, mamanya pasti besok akan kasih dia. Kasih dia apa? Makan. Ngapain khawatir? Anak kecil datang sama Tuhan, "Tuhan, ini loh, aku punya 5 roti dan 2 ikan. Terus Tuhan Yesus ngapain? Dia datang ke Bapa, dia datang ke Allahnya, dia sembah, dia mengucap syukur. Tuhan, nih Allahku cuman ada 5 roti dan 2 ikan. Dan dia memberkati 5 roti dan 2 ikan itu. Mungkin saat ini di rekening Bapak Ibu lagi seret ya. Bawa sama Tuhan. Tuhan, cuman segini loh. Aku mengucap syukur Tuhan. Aku mau taat berikan perpuluhan Tuhan. Aku mau taat memberi buat orang-orang yang susah Tuhan. Aku taat untuk memberikan buat mertua yang walaupun menjengkelkan itu. Yang ketawa berarti pernah konflik sama mertua. Bawa sama Tuhan. Setelah dia mengucap syukur, dia memberikan berkat atas 5 roti dan 2 ikan, dia membelah-belahnya. Pertanyaan saya, waktu dia belah-belah itu, roti dan ikan itu sanggup memberi makan 5.000 orang. Sisa, kenapa sisa 12 bakul? Halo? Muridnya ada berapa? Ada 12. Hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Jangan khawatir. 12 bakul berbicara tentang 12 murid Tuhan Yesus. Siapa yang dapat lebih banyak? Orang-orang yang dikasih makan atau murid-murid Tuhan Yesus? Jadi pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, kita tidak perlu khawatir. Hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan, berikan tepuk tangan dong buat Tuhan kita. Untung ada orang Batak di sana. Ada orang Batak babungkus. 12 bakul. Artinya apa? Tuhan sisakan buat orang-orang yang sungguh-sungguh melayani Tuhan. Petrus, Yohanes, Andreas, semua dapat 1 bakul. 1 bakul. Penuh. Kalau kita senangkan Tuhan, kalau kita melayani Tuhan, jangan takut, jangan khawatir. Ada amin? Karena kalau di saat kita memberi, baca sama-sama yuk Lukas 6 ayat 38. Multimedia tolong bantu saya. Lukas 6 ayat 38. Oh Tuhan Yesus. Ya? Udah dapat? Udah baca sama-sama ya? Lukas 6 ayat 38.
Hitungan yang ketiga baca sama-sama. 2, 3. Berilah, stop, berilah, maka kamu akan miskin. Begitu ayatnya. Berilah, maka engkau akan diberi. Lanjutkan. Satu takaran yang baik, yang digoncang, dan yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur adalah ukuran kepadamu. Jadi Tuhan melihat ya, lihat kalimat terakhir dari ribamu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Artinya apa? Ini hukum. Kalau engkau memberi sedikit, maka engkau akan diberikan sedikit. Karena ukurannya itu terserah Anda. Ada amin. Kalau Anda mau memberikan banyak, firman Tuhan mencatat satu ukuran, satu takaran. Yang diapaan? Yang digoncang. Kenapa digoncang? Agar tidak ada celah. Berkatnya tidak ada celah, tidak ada yang bolong-bolong. Kalau Bapak Ibu, biasanya ibu-ibu tahu nih ya, zaman dulu kalau beli beras pakai literan. Betul ya? Berasnya kan digerojokin tuh. Setelah itu ada kayu seperti tongkat stick drum, diratain, seret. Digoncang dulu gak sama tukang berasnya? Enggak, karena lumayan. Ada segram 2 gram di sana. Tapi yang Tuhan kasih digoncang. Dipadatkan. Nah, ini yang memberi ini ya. Dipadatkan. Habis dipadatkan apa? Diberi lagi sampai keluar. Berlimpah ruah. Makanya tadi kalau Bapak Ibu paham, janda miskin itu tahu hukum tentang Lukas 6 ayat 38. Bapak Ibu tahu dengan firman Tuhan, tapi untuk mempraktekannya itu nggak mudah, saya tahu. Siang hari ini belajar, tadi yang sudah ngasih duit masukin kotak persembahan, kotak amplop persembahan. Nominal yang paling kecil atau nominal yang paling besar yang ada di dompetmu yang kau berikan sama Tuhan. Karena saya diajarkan dulu sama papa saya. Hari Minggu saya ke gereja, terus dia bilang, Rick, beliin papa rokok. Saya ke warung beli rokok, dia bilang, minta kembaliannya uang receh. Buat apa Pak? Buat ngasih persembahan. Maaf ya Pak, diomongin, almarhum dia soalnya. Saya dari kecil diajarkan seperti itu Bapak Ibu. Karena kenapa? Saya tahu papa saya enggak mendalami Alkitab. Tapi waktu saya tahu dan sadar kalau hidup kita mau diberkati di tengah krisis ini, justru Tuhan bilang, berilah, maka engkau akan diberi. Satu takaran yang Tuhan kasih, itu tergantung takaran yang engkau beri sama Tuhan. Perpuluhan masih relevan atau enggak? Relevan atau enggak, kita berbicara tentang ketaatan. Ada amin? Tuhan gak butuh uang kita. Tapi perpuluhan adalah ketaatan kita sama Tuhan. Kalau engkau mau mengalami terobosan dalam hal keuangan, belajar untuk memberikan yang terbaik sama Tuhan. Ada amin? Pak, tapi di YouTube banyak loh Pak yang bilang perpuluhan tidak relevan. Saya belajar Alkitab Bapak Ibu. Hendaklah kita taat dalam setiap kata demi kata, kalimat demi kalimat yang tertulis dalam Alkitab. Ada amin? Belajar untuk taat, untuk memberi. John Wesley berkata, waktu saya berapa menit lagi? John Wesley berkata, orang yang paling kaya bukan yang paling banyak memiliki, tetapi yang paling banyak. Kalau kita diberkati sama Tuhan, kita itu steward, kita itu pengelola. Ada amin Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu mengalami terobosan dalam hal keuangan di masa-masa krisis ini, gunakan prinsip-prinsip firman Tuhan.
Pak, rekening saya seret, Pak. Tadi saya bilang, mau menyembah, mau jadi penyembah, yang benar yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran atau tidak di masa-masa ini. Itu pilihan Anda. Tapi saya berdoa, kita semua di tempat ini mau mentaati firman Tuhan. Poin yang ketiga, terakhir. Yesus rela mengorbankan dirinya agar orang percaya kepadanya itu diberkati. Orang yang hidup sederhana, gampang Bapak Ibu, rela berkorban untuk orang lain. Kenapa? Saya pernah diuji loh. Saya menikah sudah 24 tahun. Saya belum dikaruniakan anak. Ya. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada, firman Tuhan. Satu malam saya dapat intimidasi serangan dari iblis. Saya merenung. Ini semua aset yang Tuhan kasih buat siapa ya kalau saya nggak ada? Lebaran kemarin saya pergi ke China. Pulang dari China Bapak Ibu, pesawat saya mengalami turbulensi yang begitu dahsyat dan luar biasa. Biasanya nih pramugari atau pramugara, kalau kita mau landing, dia mukanya kasih senyum sama kita kan. Apalagi kalau pramugara dari airlines yang di luar negeri, itu ramah-ramah Bapak Ibu. Tapi pada saat itu, saya diizinkan Tuhan duduk di kursi exit. Di depan saya pramugara. Berarti pramugara itu cowok ya. Dengan muka yang pucat Bapak Ibu. Dia gak berikan senyum sama saya. Karena pesawat tuh begini-begini. Padahal saya naik pesawat yang besar. 4. Seharusnya gak berasa dong. Berarti itu di depan, di luar cuacanya sangat luar biasa. Lagi jelek banget. Mau landing ke Bandara Soekarno-Hatta. Yang parahnya di depan saya itu monitor di mana pesawat kelihatan. Dia muter-muter. Aturan saya turun di Bandara Soekarno-Hatta, pesawatnya main ke Lampung. Saya bilang begini, ngapain ke Lampung mah? Lihat, kita mau turun di Jakarta. Iblis bilang begini lagi, kalau ini pesawat jatuh, aset lu buat siapa? Saya bilang, Tuhan, hidup saya di tangannya Tuhan. Hidup bagi Kristus, mati adalah orang yang hidup di dalam Tuhan, hidupnya bagi Kristus, mati adalah glory. Mati adalah keuntungan. Istri saya yang sangat berani Bapak Ibu, kalau saya fobia ketinggian. Makanya kalau diajak ke Tokyo Tower saya selalu gak mau. Istri saya yang naik ke atas, terserah dia mau foto-foto kek, mau guling-guling kek, mau koprol kek. Saya gak pernah mau. Tapi di pesawat itu dia yang paling takut Bapak Ibu. Maksudnya begini. Hidup manusia itu 70 tahun. Lebih bonus. Baca firman Tuhan. Hidup manusia itu 70 tahun. Lebih dari itu? Susah. Susah. Umur 50 tahun aja nih sekarang bangun tidur nih. Kalau nggak olahraga, aduh pinggang sakit. Umur 70 tahun aja, nih umur 20 tahun naik tangga nih bisa bolak-balik. Coba kalau umur 70 tahun, naik tangga bisa setengah jam. Terus dibilang bonus, saya sih nggak mau. Sengsara. Makanya, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Yesus mati, bukan karena kita layak, tetapi karena dia mengasihi setiap kita. Saat manusia jauh dari Tuhan, justru Yesus datang mendekat. Saat manusia berdosa, Yesus datang untuk menebus. Dia Allah yang baik dalam kehidupan kita. Siapa yang percaya dia adalah Allah yang baik, lambaikan tangan tinggi-tinggi.
Dengan kesederhanaannya, dia memberikan teladan kepada murid-muridnya. Dia melayani Tuhan. Ketua Kersel, ya, hamba-hamba Tuhan. Kalau kita dicaci maki, Tuhan Yesus terlebih dahulu sudah dicaci maki. Tapi dia tetap mengajarkan kerendahan hati. Sama-sama katakan kerendahan hati. Karena kenapa? Sederhana. Kalau orang sederhana itu susah untuk susah untuk Yang bukan donatur jangan ngatur. Ada statement gitu kan? Bukan donatur jangan ngatur. Makanya Bapak Ibu, walaupun kita diberkati, kalau kita bisa hidup sederhana, kita tetap rendah hati. Ada amin. Bisa ditegur, bisa terima kritikan, agar hidup kita jadi lebih baik. Jangan ngomong begini, lu negur gua, kepala lu dibanderol juga bisa gua beli. Asik. Ya, tapi Tuhan Yesus mengajarkan apa? Dia sebagai raja, dia sebagai Tuhan, dia merendahkan diri, membasuh kaki murid-muridnya. Colek kanan kirinya, jangan sombong. Sombong lu ke laut aja. Di sini bukan tempat untuk orang sombong. Ada amin. Tapi siapa di sini yang hidupnya mau diberkati Tuhan, tapi tetap rendah hati? Berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Saya undang pemuji penyembah maju ke depan. Saya undang Bapak Ibu semua bangkit berdiri. Hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidup. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengiring Yesus, itulah
jika engkau mendengarkan firman Tuhan dengan baik-baik siang hari ini. Dan engkau mau melakukan dan menaruh firman itu dalam kedalaman loh hatimu. Maka engkau akan diberkati Tuhan. Rumah tanggamu akan diberkati Tuhan. Pekerjaan, usaha, dan bisnismu akan diberkati Tuhan. Pelayananmu semua akan terus naik, bukannya turun. Engkau akan jadi kepala, bukannya ikut. Mari angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat yang terbaik dari Allah Bapa kita di surga. Kasih karunia dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan manis dengan Allah Roh Kudus membuat hidupmu penuh dengan damai sejahtera, sukacita, hikmat, marifat, pewahyuan, kuasa dan kasih Allah menyertai kita semua mulai saat ini, Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin. Terima kasih Bapak Ibu. Happy Sunday. God bless you all.